Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reski Ranu Jamal, mahasiswi semester 5 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan nomor stambuk 040 2022 0350 dari kelas C3 mata kuliah Tindak Pidana Tertentu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang delik dolus dan delik material yang ada dalam KUHP. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang delik dolus. Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, di mana dalam delik ini ditandai dengan adanya kata dengan sengaja di dalam pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut. Pasal-pasal yang dimaksud diantaranya adalah yang pertama, pasal 112. Dalam pasal ini berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita, atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Di dalam pasal ini terdapat kata dengan sengaja. Berarti pasal ini termasuk dalam delik dolus karena terdapat unsur kesengajaan. Kemudian pasal yang kedua ialah pasal 172 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 172 ini mengandung kata dengan sengaja, sama seperti pasal 112 sebelumnya, bahwa pasal 172 ini termasuk dalam delik dolus karena adanya unsur kesengajaan. Kemudian pasal yang ketiga ialah pasal 207 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 207 ini sama seperti pasal yang telah saya sebutkan tadi, mengandung kata dengan sengaja. Dalam hal ini mengandung unsur kesengajaan, maka pasal 207 ini termasuk ke dalam delik dolus. Kemudian pasal yang keempat ialah pasal 222 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 222 ini mengandung kata dengan sengaja, maka pasal 222 ini termasuk dalam delik dolus, seperti dengan pasal-pasal yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian pasal yang kelima ialah pasal 372 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 372 ini juga mengandung kata dengan sengaja, maka pasal 372 ini termasuk dalam delik dolus. Itulah beberapa pasal yang saya sebutkan yang termasuk dalam delik dolus yang terdapat dalam KUHP. Selanjutnya adalah delik material. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang delik material. Delik material adalah delik yang menekankan akibat dari suatu perbuatan. Dalam delik ini terdapat akibat dari suatu perbuatan dan telah diterangkan dalam pasal yang terdapat dalam KUHP. Beberapa pasal tersebut ialah yang pertama pasal 170. Di dalam ayat 1 ini berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian pada ayat kedua berbunyi, yang bersalah diancam 1.
dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Nah, di dalam pasal 170 ini terdapat delik dolus juga karena adanya kata dengan sengaja, dan terdapat delik material karena adanya kata mengakibatkan, di mana tertera pada ayat 2, yaitu dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan. Nah, kata mengakibatkan itu yang termasuk dalam delik material. Sehingga dalam pasal 170 ini termasuk ke dalam delik material. Kemudian pasal yang kedua ialah pasal 174 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, di dalam pasal 174 ini mengapa masuk ke dalam delik material? Karena adanya kata menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, yang mana kata ini termasuk dalam akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Jadi pasal 174 ini termasuk dalam delik material. Kemudian pasal yang ketiga ialah pasal 187 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang. Kedua, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain. 3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Nah, di dalam pasal 187 ini termasuk juga dalam delik material karena terdapat kata timbul bahaya umum bagi barang, timbul bahaya bagi nyawa orang lain, timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, di mana kata tersebut termasuk dalam akibat dari suatu perbuatan. Jadi pasal 187 ini termasuk dalam delik material. Kemudian pasal 194, pasal keempat yaitu pasal 194 yang berbunyi, ayat pertama, barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan dengan tenaga uap atau berkekuatan mesin uap di jalan kereta api atau tram, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Mengapa saya katakan bahwa pasal 194 ini termasuk dalam delik material? Karena di dalam ayat kedua ini dikatakan bahwa jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, kata mengakibatkan itu termasuk dalam suatu akibat dari suatu perbuatan. Jadi pasal 194 ini termasuk dalam delik material. Kemudian pasal yang kelima ialah pasal 333. Ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun
Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat keempat, pidana yang ditentukan dalam pasal ini ditetapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. Mengapa saya katakan pasal 333 ini termasuk dalam delik material? Karena di dalam ayat 2 dan ayat 3 mengatakan bahwa jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan ayat 3 itu berbunyi jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Di mana ada kata mengakibatkan yang berarti bahwa suatu akibat, menekankan akibat dari suatu perbuatan. Maka pasal 333 ini termasuk dalam delik material. Itulah beberapa pasal yang termasuk dalam delik material yang terdapat dalam KUHP. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.